Bab 2368 Apa yang terlihat adalah takdir satu. Kemampuan kerasulanmu memang kuat, tapi Zhang Yi juga memberitahuku tentang kelemahanmu. Yaitu, keterlepasan dari sebab dan akibat. Gao Changkong menatap Kaisar Shitian dan dengan dingin menyatakan kebenaran. Setelah lebih dari 100 pertempuran simulasi, seiring meningkatnya kekuatannya, ia akhirnya menemukan cara untuk mengalahkan Indra. Saat indeks kekuatan supernya meningkat hingga 36.000 poin, siklus mudra meditasi menjadi semakin dekat dengan kenyataan. Sampai Gao Changkong dapat memutarbalikkan sebab dan akibat orang lain. Tabrakan antara siklus reinkarnasi dan kemampuan 7 langkah harta karun emas, pertarungan pandangan ke masa depan dan pandangan ke depan yang berlawanan, menyebabkan adegan pertempuran yang dapat diprediksi oleh 7 langkah harta karun emas menjadi tidak terkendali. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan tempur Gao Changkong telah sepenuhnya melampaui Kaisar Shitian. Gao Changkong mengangkat pedang suci roda matahari di tangannya, menatap level terakhir dari 7 langkah emas harta karun Indra. Ini terakhir kalinya. Kalau aku membunuhmu kali ini, kau benar-benar akan mati. Jantung Indra berdebar kencang, kemungkinan kematiannya semakin dekat. 6 simulasi, semuanya gagal. Apapun yang dilakukannya, Gao Changkong mampu menangkis serangannya dan membuatnya terpojok. Indra, jadilah masa lalu. Aku, Gao Changkong, menerima semua yang ada di kerajaan Bharata. Gao Changkong melepaskan serangan pedang dari jauh, dan pedang roda matahari meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, berubah menjadi semburan energi emas yang melanda, dan sepenuhnya menelan ruang di depan Indra. Meski begitu, Indra tetap bergeming. Matanya berkilau dengan cahaya yang aneh dan menakjubkan. Dia tidak menghindar, dia bahkan mengabaikan pertahanannya sama sekali. Gao Changkong merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apakah dia meramalkan kematiannya sendiri? Tidak, aku melihat takdir. Indra menangkupkan kedua tangannya, tidak memberikan perlawanan, seakan-akan ia hendak mengorbankan dirinya demi tujuannya. Garuda, apakah kau lupa? Aku Anand Sharma. Saya adalah seorang rasul sebelum dunia memasuki zaman es. Gao Changkong mengerutkan kening, bertanya-tanya bagaimana orang ini berencana untuk menyelesaikan akhir yang tak terelakkan ini. Saat berikutnya, sangkar yang khusus disiapkan untuk Indra hancur berkeping-keping. Kegelapan yang pekat dan tak tertembus merasuki sekeliling, menutupi segalanya, bahkan langit. Sosok itu perlahan muncul dari kabut hitam yang kabur. Dia mengenakan baju besi hitam, memakai mahkota, dan memiliki sepasang mata merah tua yang bersinar dengan cahaya mengancam. Dan yang menghancurkan surga pribadi adalah pedang 2 tangan raksasa di tangannya. Merasakan aura luar biasa kuat yang terpancar dari pihak lain, ekspresi Gao Changkong tiba-tiba berubah. Pencemar mental lainnya, Rasul Gelap dari Dewa Iblis Samael, telah muncul. Indra berdiri diam di tempatnya dan dengan tenang berkata kepadanya. Sudah kubilang, aku tidak akan mati di sini. Karena akulah takdir. Anand Sharma, seorang rasul jenius, lahir dengan kekuatan supranatural Bharata untuk meramal masa depan. Prediksinya tentang masa depan samar-samar dan jauh, tetapi tidak pernah salah. Jarum waktu Zhang Yi dapat melihat 5 detik ke masa depan, tetapi Indra dapat melihat 5 tahun, atau bahkan 50 tahun. Di masa depan yang telah ditentukan, dia tidak akan mati hari ini. Jadi, meskipun pedang dan pisau ada di depan pintunya, dia sama sekali tidak takut. Aku akan menemukan chaos, ini jalan yang tepat untukku. Tanpa ikatan surga pribadi, Indra mengangkat payung jaring surgawi Sang Bhagava dan bergegas pergi, melangkah ke anak tangga emas 7 langkah. Saat 7 harta karun langkah emas meredup lapis demi lapis, Gao Changkong tahu bahwa Indra telah menemukan rute pelarian terbaik dengan menggunakan kemampuannya pada pendekar bayangan. Tapi sekarang, bagaimana dirinya akan melarikan diri? Gao Changkong menatap pendekar bayangan, yang perlahan memutar lehernya dan menatapnya kembali. Itu tinggal selangkah lagi. Gao Changkong menghela napas. Namun, setidaknya kita bisa menjadikan orang ini musuh Zhang Yi, jadi semuanya tidak sia-sia. Klaimnya bahwa ia dikendalikan oleh Yang Xinxin dan menjadi boneka Zhang Yi untuk menyerang Kaisar Shitian. Ini juga merupakan bagian dari rencananya. Jika mereka gagal, mereka dapat dengan mudah melimpahkan semua kesalahan kepada Zhang Yi. Dengan menciptakan konflik antara Kaisar Shitian dan Zhang Yi, dia akan bisa meraup keuntungan tanpa mempedulikan siapa yang mati. Namun, dia sungguh sangat menyesal tidak dapat membunuh Indra pada kesempatan terbaik itu. Jauh di dalam hutan matahari gelap, sebuah lahan terbuka melingkar kecil telah terbentuk oleh pemandangan langka, tumpukan pohon mati yang terpilin.
Udara di sini terasa sedikit lebih bersih dibandingkan di tempat lain. Setidaknya bisikan-bisikan menjengkelkan itu terdengar lebih samar di sini. Feng Gu bersandar pada batang pohon raksasa yang sebagian besarnya membatu, dan beberapa retakan baru muncul pada baju besi tulang hangus khasnya. Bahkan dia akan menghadapi banyak bahaya jika memasuki wilayah yang penuh dengan orang gila yang mentalnya rusak di sini. Tetapi disinilah tempat mereka paling aman, karena dia tahu bahwa semua orang di dua kerajaan besar di seluruh bulan sedang panik mencari mereka berdua. Keluar, semuanya sudah tamat. Dia dengan hati-hati memeriksa keadaan sekelilingnya, dan setelah memastikan bahwa keadaannya aman untuk sementara, barulah dia mengalihkan perhatiannya kepada gadis yang duduk diam di sampingnya. Xun Liuxing mengenakan gaun bulan berwarna putih keperakan yang luar biasa bersih, yang tidak serasi dengan lingkungan sekitar yang kotor. Matanya, meski jernih, menatap kosong ke dalam kehampaan, bulu matanya yang panjang sesekali bergetar sedikit. Feng Gu mengeluarkan sebuah kotak kecil tersegel dari saku dalamnya. Di dalamnya terdapat beberapa pil nutrisi yang memancarkan cahaya redup. Suaranya berat, namun ternyata lembut. Gadis itu memiringkan kepalanya sedikit, tepatnya melihat ke arah suara itu. Karena gadis itu tidak bisa melihat. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pil itu dengan tepat, gerakannya begitu luwes sehingga dia tidak tampak seperti orang buta. Terima kasih banyak. Suaranya sangat lembut, seperti angin yang bertiup melalui lonceng angin. Saat Feng Gu memperhatikannya meminum pil, tatapannya melembut sejenak di balik topengnya yang hangus. Dia juga menelan satu untuknya sendiri, lalu melanjutkan dengan sangat waspada mengamati hutan kayu mati di sekitarnya. Berapa lama lagi kita harus berjalan? Tanya Xun Liuxing lembut. Kita sudah hampir sampai. Suara tulang terbakar terdengar mantap. Kita temukan penyihir malam, dan dia bisa menyembuhkan matamu. Dengan begitu, kita akan aman. Dia telah mengatakannya berkali-kali, tetapi setiap kali dia mengatakannya, ketegasan dalam nadanya tidak pernah berkurang sekalipun. Xun Liuxing terdiam sesaat, jari-jarinya yang ramping tanpa sadar membelai ujung roknya. Tulang terbakar. Tanyanya tiba-tiba. Apa yang akan terjadi pada orang-orang di luar kalau kita pergi begitu saja? Bukankah kepergian kita akan menyusahkan mereka? Pertanyaannya sedikit mengejutkan Feng Gu. Ia menoleh untuk menatap wajah gadis itu yang terlalu polos, matanya yang tak bernyawa seolah mampu melihat isi hati orang-orang. Anda tidak bertanggung jawab atas siapapun. Suara tulang terbakar semakin pelan. Di dunia ini, bisa hidup dengan baik adalah makna terbesar. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan. Lagi pula, dunia luar bukan lagi seperti yang kita kenal. Tinggal atau pergi tidak akan mengubah hasilnya. Bab 2369 Nasib mereka yang melihatnya. Mendengar perkataan Feng Gu, Xun Liuxing menundukkan kepalanya sedikit, jari-jari pucatnya sedikit menegang. Tapi aku bisa merasakannya dengan jelas. Katanya, suaranya melembut. Begitu banyak orang yang menderita. Terkadang aku bisa mendengar mereka menangis, bahkan dari kejauhan. Dia sudah tahu tentang misinya sejak usia sangat muda. Semua orang di sekelilingnya sangat menyayanginya dan memberikannya hampir apapun yang diinginkannya. Dia menyerap sejumlah besar energi berharga, dan meskipun dia tidak diajarkan keterampilan bertarung apapun, dia memiliki kekuatan yang bahkan dikagumi oleh penjaga bulan perak. Dalam 50 tahun hidupnya yang singkat, dia dikelilingi oleh kebahagiaan dan kebebasan. Bahkan jika saudara perempuan kesayangannya, Siwe Liunian, mengatakan kepadanya bahwa cepat atau lambat dia akan menjadi benih api, dan mengorbankan dirinya untuk makhluk tertinggi di tahta bulan perak, dia bisa menerima semuanya dengan tenang. Pertemuannya dengan tulang terbakar itulah yang mengubah segalanya. Dia tidak akan takut mati. Namun sedikit keegoisan, selama berseminya cinta muda, menuntunnya untuk menggenggam tangannya ketika dia tiba pada hari itu, dan dia lolos dari sangkar kurungan. Tulang terbakar terdiam sejenak. Ia tahu Xun Liuxing berkata jujur. Kemampuan sensoriknya yang sangat istimewa, selalu bisa mendeteksi hal-hal yang tidak bisa dideteksi orang biasa. Setiap orang memiliki kehidupan dan makna keberadaannya sendiri. Feng Gu melanjutkan. Dan tujuan keberadaanku hanyalah agar kamu hidup bahagia dan bebas. Itu saja. Dia berdiri, dan pelindung tulang itu mengeluarkan suara berderak pelan. Kita sudah cukup beristirahat, saatnya kita melanjutkan perjalanan. Semakin cepat kita menemukan keberadaan penyihir malam, semakin cepat juga kita bisa menyingkirkan mata-mata tak terlihat ini. Kebutaan Xun Liuxing itu bukan karena bawaan lahir,
melainkan akibat ulah kekaisaran bulan bercahaya. Karena, jika dia memiliki tubuh yang sehat dan kekuatan yang besar, benih api memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi tidak terkendali. Itu sebabnya, ini bukanlah penyakit fisik biasa, dan pengobatan konvensional tidak mungkin dapat memulihkan penglihatannya. Xun Liuxing dengan patuh berdiri, dan dengan lembut menggenggam ujung baju besi tulang yang diserahkan Feng Gu. Gerakannya sangat terlatih, menunjukkan bahwa dia telah mengikutinya cukup lama. Tepat saat mereka hendak pergi, Feng Gu tiba-tiba berbalik dan melindungi Xun Liuxing di belakangnya. Armor tulangnya yang hangus langsung bersinar dengan cahaya merah tua, seperti gunung berapi yang akan meletus. Sesuatu mendekat dengan sangat cepat dari bayang-bayang hutan kayu mati itu. Apakah itu orang-orang kekaisaran? Mereka datang mengejar kita, dan tidak gentar menghadapi kematian? Tulang terbakar meletakkan tangannya di gagang pedang di pinggangnya. Suaranya berubah dingin. Tetaplah di belakangku dan jangan bergerak sedikit pun. Xun Liuxing mengangguk lembut, wajah pucatnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, hanya kepercayaan penuh. Dia tidak dapat melihat bahaya yang mengancam, tetapi dia dapat merasakan otot-otot yang tegang di bawah armor tulang terbakar, dan ada peningkatan tiba-tiba dalam niat membunuh di udara. Hutan matahari gelap tidak pernah memberi orang kesempatan panjang untuk mengatur napas, dan perjalanan yang akan mereka tempuh masih sangat panjang. Semakin dalam Anda masuk ke hutan matahari gelap, semakin tipis cahayanya. Kabut di sini begitu tebal sehingga bahkan pada siang hari di sisi jauh bulan, sinar matahari hampir tidak dapat menembusnya. Zhang Yi dan timnya perlu mengandalkan perangkat penglihatan malam di pakaian tempur mereka. Pohon-pohon di sini atau lebih tepatnya, makhluk-makhluk hitam aneh yang telah diberi makan oleh mayat-mayat orang bulan menjadi semakin aneh bentuknya. Beberapa cabang melilit hingga membentuk postur yang menyerupai jeritan kesakitan manusia, dan cairan kental berwarna merah tua merembes keluar dari celah-celah kulit kayu, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Zhang Yi, Yang Xin-Xin, dan Brian berjalan di antara mereka. Langkah kaki mereka menimbulkan suara gemerisik yang meresahkan di atas pasir tebal dan lembut yang tertutupi dedaunan yang membusuk, dan banyak puing-puing aneh yang tidak diketahui. Rasa tempat terkutuk ini seperti Milfewille, setiap lapisannya lebih menjijikkan daripada sebelumnya. Brian bergumam sendiri. Itu Labrador Retriever putih hasil mutasi. Bulunya masih relatif bersih, tetapi hidungnya basah karena terus-menerus berkedut. Kekuatan supernya memberinya indera penciuman dan bahasa yang luar biasa, menjadikannya pemandu tim yang paling dapat diandalkan saat ini. Kekacauan, kematian, dan kegilaan yang tidak dapat dijelaskan, ini seperti keju basi. Tiba-tiba ia berhenti, mengendus dengan hati-hati dengan hidungnya yang dekat ke tanah, menurunkan ekornya dengan hati-hati, dan kemudian mengayunkannya dengan cepat seperti kipas angin listrik kecil. Guk-guk. Tunggu. Ada bau yang familiar. Baunya samar, tertutupi oleh bau-bau hantu itu, tapi pasti itu. Yang Xin-Xin berdiri diam di samping. Pakaian tempurnya tak bergerak di udara yang hampir tidak ada gerakan. Pandangannya tertuju pada tempat Brian mengendus, mata obsidiannya yang dalam seakan mampu melihat menembus lapisan sisa-sisa tanaman yang membusuk. Apa itu? Zhang Yi bertanya, suaranya terdengar sedikit lebih rendah dari biasanya. Semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasakan tekanan tak kasat mata, seperti jaring laba-laba basah dan dingin yang melilit pikirannya. Itu aura yang ditinggalkan oleh prajurit bayangan bernama Tulang Terbakar, dan oleh gadis buta itu. Brian mencium bau pakaian kedua orang itu, sehingga ia dapat menemukan mereka dengan mengikuti aroma mereka. Brian mendongak, wajahnya yang seperti anjing menunjukkan keseriusan antropomorfik. Feng Gu dan benih api. Aroma mereka mengarah lebih dalam. Belum lama berlalu, mungkin 3-5 hari, paling lama tidak lebih dari seminggu. Ayo kita ikuti. Tatapan mata Zhang Yi sedikit menajam, dan dia hanya berbicara singkat. Menemukan tulang terbakar mungkin akan memberikan mereka petunjuk lebih lanjut tentang penyihir malam, ataupun pusat hutan ini. Terlebih lagi, mereka mau tidak mau harus menghadapi pertempuran besar lainnya saat itu terjadi. Menemukan Feng Gu dan benih api, lalu membawa kembali benih api. Itulah akhir dari misi mereka. Tapi, lalu kenapa? Dia bersedia melakukan apa saja untuk mencegah bulan retak, dan permukaan bumi akan terdampak serta memasuki kiamat sesungguhnya. Bahkan jika itu berarti memusnahkan seluruh ras bulan. Kedua orang dan anjing itu melanjutkan perjalanan mereka, mengandalkan hidung Brian untuk menavigasi hutan yang rumit. Dengan kepala tertunduk, ia mengendus tajam dengan hidung hitamnya yang besar. Gas yang dikumpulkan dari sensor aroma akan memasuki pakaian tempurnya untuk identifikasi.
Keheningan di sekeliling mereka semakin lama semakin sunyi. Bahkan suara angin pun menghilang, yang terdengar jelas hanya suara langkah kaki dan nafas mereka sendiri. Zhang Yi merasakan sensasi berdenyut di pelipisnya, dan titik-titik hitam kecil yang berkedip-kedip mulai muncul di tepi penglihatannya. Saudaraku. Yang Xin Xin tiba-tiba berbicara, matanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam, tetapi dia tidak gugup. Apakah Anda baik-baik saja? Zhang Yi mengerutkan kening. Ia merasa emosinya agak kacau dan mudah tersinggung, seolah-olah permukaan otaknya diselimuti zat lengket dan keruh. Ini polusi spiritual, katanya dengan suara berat. Ini lebih berbahaya daripada yang pernah kita temui sebelumnya, seperti air yang menetes di atas batu. Dia mencoba membangun penghalang menggunakan portal dimensi untuk mencegah dirinya dari kerusakan spiritual. Namun polusi itu menyebar luas, bukan serangan langsung, melainkan distorsi halus terhadap persepsinya. Ini bukan serangan fisik, melainkan serangan mental. Sifatnya yang hampir super dan menyeluruh membuatnya sulit untuk dilawan. Bab 2370 apa yang terlihat adalah takdir 3. Polusi jiwa dan kemauan seseorang menyebar luas di tempat ini. Zhang Yi sangat akrab dengan perasaan memuakan ini. Dia punya perasaan serupa saat masih di tanah Mamon yang tertutup rapat. Namun yang jelas, Samael, dosa murka, memiliki kekuatan merusak mental yang jauh lebih menjijikan daripada Mamon yang sedang tertidur. Secara bertahap, pemandangan di depan mata Zhang Yi mulai berubah. Kadang-kadang normal, kadang-kadang terdistorsi, berubah menjadi segala macam bentuk aneh. Zhang Yi mengusap topeng pakaian tempurnya, sebuah gerakan yang tampaknya agak menipu diri sendiri. Saya merasa agak mabuk perjalanan sekarang. Pohon-pohon yang meliuk-liuk itu tampak hidup, cabang-cabangnya berayun perlahan bagaikan tentakel, dan cairan yang merembes dari tanah tidak lagi berwarna merah tua, melainkan lumpur hitam pekat, bergelembung dan berdegup. Yang paling aneh, Zhang Yi melihat tangannya, dan bahkan seluruh tubuhnya, mulai dikelilingi oleh api hitam yang dingin. Api itu tidak panas, tetapi membuatnya merasakan sakit yang membakar dan kelaparan dari lubuk jiwanya. Ilusi yang menyerangnya itu tiba-tiba menguat. Dia mendapati dirinya tidak lagi berada di hutan, tetapi sedang berdiri di tanah tandus tak terbatas. Langit berwarna merah darah abadi, bumi retak, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Namun saat ia membuka matanya lagi, langit tiba-tiba berubah biru dengan awan putih, dan ia tengah berdiri di atas hamparan pegunungan yang hijau dan subur, dengan rumput hijau lembut di mana-mana. Angin bertiup ke arahnya, membuat suasana di tempat ini sedikit bising. Perasaan ilusi ini begitu nyata. Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk melontarkan beberapa komentar sarkastis. Tepat saat dia mencoba menghafal filsafat pikiran, karya Wang Shouren, dan mencoba menenangkan pikirannya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya, sesosok manusia muncul di dataran luas itu. Seorang pemuda tampan berpakaian jubah linen sederhana sedang duduk santai di atas batu, memegang tongkat gembala di tangannya. Wajah anak laki-laki itu begitu sempurna hingga tampak tidak nyata, dengan senyum lembut di bibirnya, tetapi matanya adalah pusaran hitam pekat yang tampaknya mampu melahap semua cahaya. Dia sedang menggigit sehelai rumput di mulutnya saat menggembalakan kawanan domba yang sedang merumput di ladang itu. Penampilannya membuat Zhang Yi merasa seperti sedang berada di dunia lain. Itu mirip sekali, amat sangat mirip. Lebih dari setengah tahun lalu, dia punya perasaan serupa seperti ini. Orang yang saat itu adalah Li Changgong, yang berubah wujud menjadi diri sendiri dan menemaninya dalam petualangan di kerajaan fantasi. Orang itu, tidak, makhluk itu, sebenarnya adalah Dewa Iblis, dosa keserakahan, Mamon. Selamat datang, selamat datang. Anak laki-laki itu berbicara pelan, suaranya jernih dan merdu, seperti aliran sungai di pegunungan, namun membawa gema kuno yang beresonansi langsung di dunia spiritual Zhang Yi. Dia menatap Zhang Yi dengan senyum lembut dan tidak berbahaya. Zhang Yi mengamatinya dengan waspada, energi spasialnya terkumpul, siap dilepaskan. Meskipun pihak lawan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang, Zhang Yi secara naluriah mempersiapkan diri untuk bertempur. Kau adalah Samael? Dia memanggil nama itu. Ini bukan pertanyaan, melainkan konfirmasi. Hanya Drucker, raksasa yang dikenal karena amarahnya dan melambangkan hasrat utamanya, yang dapat memancarkan polusi spiritual yang begitu murni. Anak laki-laki itu, perwujudan Samael, tersenyum kecil dan tidak menyangkalnya. Ia mengetuk pelan segumpal rumput hijau di tanah dengan tongkat gembalanya. Seekor domba putih menggigit beberapa helai rumput dan mengunyahnya dengan lahap. Kamu lihat itu? Rumput menyerap nutrisi dan air dari tanah,
dan tumbuh dengan kuat. Kemudian domba-domba merumput, yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan bereproduksi. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Zhang Yi, mata hitamnya yang berputar-putar seakan melihat menembusnya. Manusia memakan domba untuk mendapatkan kekuatan dan memperpanjang hidup. Jadi, anak laki-laki itu memiringkan kepalanya, senyumnya tak berubah. Bisakah seseorang makan rumput begitu saja? Atau langsung makan tanah? Zhang Yi mengerutkan kening, menatap avatar Samael, dengan hati-hati mempertimbangkan pertanyaan yang diajukan pihak lain. Entah dia cuma bosan dan mengerjaiku, atau apakah ada maksud khusus di balik pertanyaannya? Namun kalau dipikir-pikir, makhluk purba yang telah hidup selama miliaran tahun seharusnya tidak mudah bosan. Pertanyaan ini tampaknya sederhana, tetapi secara langsung menunjuk pada aturan yang kejam. Konversi dan transfer energi melibatkan tingkat dan efisiensi. Menyerap sumber energi tingkat rendah secara langsung seringkali tidak efisien, atau bahkan berbahaya bagi makhluk hidup tingkat tinggi. Lihat. Suara Samael terdengar menggoda. Domba memakan rumput, manusia memakan domba. Inilah hukum alam, tangga evolusi. Melahap adalah kekuatan paling primitif dan dahsyat di alam semesta. Mengapa harus melawannya? Bukankah naluri melahap juga mengalir di dalam dirimu? Api hitam yang mengelilingi Zhang Yi menyala lebih hebat lagi dalam ilusi. Dia merasakan dorongan yang sangat kuat untuk melahap apa saja yang ada di depannya. Tanah, rumput layu, dan bahkan bocah gembala yang tampan itu. Naluri ini berasal dari kekuatan utama esensi tiran gila yang diserapnya, itu bersumber dari asal-muasal kekuatan ras Dewa Druk, dan sekarang diperkuat tanpa batas oleh Samael. Melahap. Berkembang. Pikiran Zhang Yi mulai menjadi kacau, dan api hitam tampaknya tengah membakar sisa-sisa akal sehatnya yang terakhir. Dia merasakan dirinya terperosok ke jurang tak berujung, di mana hanya ada rasa lapar dan kepuasan paling mendasar. Tepat saat kesadarannya hampir ditelan sepenuhnya oleh kegelapan tak berujung itu. Suara dingin dan jelas, seperti aturan mutlak, bergema langsung dari kedalaman jiwanya, memutuskan semua kekacauan itu. Penentuan aturan. Tingkat polusi mental eksternal terlalu tinggi, memicu protokol pertahanan yang mendasarinya. Jalankan prosedur pemurnian. Itu adalah suara yang sin-sin. Tidak, lebih seperti ada semacam perangkat lunak antivirus yang telah diprogramkan dan ditanamkan dalam kesadarannya yang secara otomatis diaktifkan. Panah aturan, yang telah dimasukkan sebelum waktunya ke tubuh Zhang Yi, secara otomatis telah diaktifkan. Dalam sekejap, Zhang Yi melihat cahaya biru halus yang tak terhitung jumlahnya dan tepat, seperti papan sirkuit, menerangi bagian dalam tubuhnya, yang terbakar dengan api hitam. Sinar cahaya ini menyebar dengan cepat, dan kemanapun mereka lewat, api hitam itu padam dan menghilang seolah-olah mereka telah bertemu musuh bebuyutannya. Bayangan memikat sang anak gembala mulai terdistorsi dan kabur, mengeluarkan suara gemuruh pelan, dan akhirnya runtuh sepenuhnya seperti cermin yang pecah. Ilusi itu akhirnya memudar. Zhang Yi tiba-tiba membuka matanya, tanpa kebingungan di sana, tetapi kebingungan itu lenyap dalam sekejap. Sebelum dia menyadarinya, keringat dingin telah membasahi punggungnya. Dia tetap berdiri di hutan yang gelap, dengan yang sin-sin di sampingnya, sementara Brian berdiri berjaga dengan waspada di depan, matanya yang seperti anjing mengawasinya dengan gugup. "Bung, kenapa kau melamun? Kupikir kau diam-diam memberi hadiah pada dirimu sendiri dan memasuki alam kebijaksanaan." Anjing bau itu menyeringai nakal. "Kita ini teman baik, aku mengerti. Bagaimana kalau kita antre berdua lain kali?" Zhang Yi memelototinya tajam. "Aku masih lebih suka mode otomatis penuh, aku tidak suka manual. Kau tahu, aku bahkan tidak minum kopi tetes tangan. Kamu hanya terjebak dalam ilusi mental yang dalam." Yang Sin-Sin dengan tenang menyatakan. "Aturan penjangkaran kognitif yang telah saya tetapkan sebelumnya mulai berlaku. Ketika kesadaran Anda sangat tercemar, ia akan secara paksa mengatur ulang persepsi Anda dan mengembalikan Anda ke dasar realitas.